Wah, kemarin udah laku 1 nih saya jual rumah. Harusnya hari ini bisa laku lagi nih 1, besok laku lagi 1, besok laku lagi 1, uang ngumpul, saya bisa beli sepatu roda, alhamdulillah. Ayo, ada yang mau beli rumah lagi? Beli rumah. Ada yang mau beli rumah? Ayo, beli rumah. Malam, Mas. Rezeki emang gak kemana? Malam. Lihat rumah dulu. Iya mau, saya nggak perlu lihat brosurnya karena saya mau langsung beli aja. Oh, boleh juga. Tapi kalau lihat dulu juga nggak apa-apa nih. Ini rumah dengan suasana baru. Satu-satunya rumah di sini yang palang pintunya nggak pakai besi. Wah, palang pintunya nggak pakai besi. Nggak pakai besi. Oke, langsung aja kalau gitu. Berapa harganya? Harganya sih murah, cuman 550. 550 juta di tengah hunian kota. 550 juta di tengah kota. Apa? Juta? 550 juta, langsung aja saya beli. Miliar, mohon maaf. Miliar. Tadi udah dibilang pelangnya bukan dari besi. Satpan berbaris sampai panjang begitu gini semua. Buset. Itu mahal banget 550 miliar. Tapi bisa dicicil. Cicilannya 180.000. Per hari. Per hari. 180.000 per hari. Bisa lah. Kurangin makan aja. Tahun. Ya, hidup aja nggak nyampe, Mas. Gimana sih, Mas? Ini yang bener dong. Tapi saya jamin Mbak tidur sini mimpi indah terus. Ya iya sih mimpi indah. Soalnya ya mimpi aja nggak berani, soalnya ya kerja mulu kan ya. Tapi dijamin mimpinya indah, tidur makin pules ya kan? Karena spring bednya mahal punya yang. Bukan, jadi fokus nyari duit. Ya kalau ampun, itu nggak bisa ditawar nih, misalnya kan bisa ada diskon-diskon tuh awalnya. Bisa ya. Ditawar. Bentar. Nih pada. Ini mas-mas yang kemarin beli rumah. Mas-mas yang kemarin beli rumah. Iya. Enggak, Mbak. Beli lagi mas, apa-apa. Jangan beli rumah di dia, jangan. Kenapa? Kan katanya tadi berapa? 550. Dekat stasiun. Murah kan? Deket 3.500. Nah, terus. Tinggal 1 bulan. Karena dekat stasiun kita bisa akrab sama masinis. Mbak, saking dekatnya. Jangan Mbak datang ke sana, jalanannya masih belum beres, masih batu-batu semua. Oh, jadi pembohongan. Estetik, Mbak. Estetik batu-batu semua kayak kafe-kafe dari sekarang. Estetik dari mana? Rumah lu Rematik itu lama-lama. Rumah lu mock up depannya, masuk ke dalamnya lowong, nggak ada apa-apa, Firza. Lah, ya gitu mah kan urusan emas beli barang. Ngomong-ngomong tahu namanya emang udah kenal berarti ya? Enggak, dia udah beli. Udah beli. Saya ketipu, Mbak. Jangan dibilangnya katanya aksesnya cepat. Cuman 1 menit. Kalau jam 3 subuh. Iya. Lah bener dong. Nggak ada salahnya saya. Jam 3 subuh mah orang siapa berangkat kerja. Gimana sih? Mohon maaf nih ya mas. Apa? Namanya kan saya juga jualan. Jangan pegang-pegang. Emang ngapa? Emang sengaja? Geli dipegang kamu. Tapi mau gimana, saya kan namanya jualan mas. Tapi kan jualan nggak boleh kayak buang-buang dikit kan nggak boleh. Kasihan kita. Saya kan cuma kerja doang. Jangankan saya, atasan saya juga nggak tahu gimana cara bikin rumah yang adil dan nyaman mas. Gimana? Ya udahlah kalau gitu, kalau misalnya ini bohongan, gimana kalau misalnya yang tadi kita lihat tuh, Kang? Ada rumah di tengah kota. Betul. Yang harganya katanya masih terjamin, bisa buat kita nih kaum muda. Nah, buat daripada sekalian, ini. Buat lu juga aja. Ini pegang dulu aja. Nggak usah, ini dibikin rumah lu aja, dibikin jadi banyak. Dibikin jadi banyak. Rumah saya ini. Nggak usah, kita cari yang di Menteng aja. Iya, kita lihat liputannya ini dia. Sekelumit kehidupan di Jakarta, setiap hari jalanan dipenuhi hilir mudik para pencari nafkah dari berbagai kota penyangga. Tak semua orang beruntung bisa punya hunian di Jakarta, apalagi di dekat pusat kota. Maka banyak orang harus berjibaku mencari celah di jalan, hingga berdesakan di transportasi publik demi menjemput rezeki di Jakarta. Tapi kini, asa punya rumah di tengah kota, terlebih di kawasan elit Jakarta, bukan cuma mimpi. Inisiatif perumahan kolektif berbentuk rumah flat di Menteng muncul dari sekelompok orang yang membentuk koperasi perumahan. Hunian tapak yang bisa dihuni lebih dari 1 keluarga muncul sebagai solusi bagi kelas menengah demi punya hunian terjangkau berlokasi strategis di pusat kota. Karena harganya terjangkau, murah banget untuk bisa tinggal di tengah kota kayak gitu, dengan semua
apa-apa deket, terus transportasi umum juga deket banget, di dekat KRL, MRT gitu, dan juga kantor saya juga deket banget, cuma 15 menit. Jadi itu sih membedakan dengan tempat lain. Jadi misalnya uang yang saya punya, kalau saya belikan apartemen nggak dapat. Jarak dan akses ya, akses cukup mudah sekali. Yang awalnya saya setelah ini pengen mempunyai kendaraan ya, membeli kendaraan, kemarin akhirnya niat itu saya urungkan karena saya pikir setelah 6 bulan saya di sini saya nggak memerlukan kendaraan sama sekali kayak gitu. Cukup dengan jalan kaki ke MRT, ke KRL, ke Transjakarta kayak gitu. Flat Menteng ini dikelola badan berbentuk koperasi di mana para penghuninya juga merupakan anggotanya. Hal inilah yang membuat harga hunian Flat Menteng jadi bisa lebih murah meski berlokasi di tengah kota. Nah, di koperasi perumahan ini yang menjadi developer adalah penghuninya sendiri gitu, karena dia dan terlebih juga yang menguasai tanahnya, entah itu mau jangka panjang, sewa jangka panjang atau HGB atau segala pun, itu adalah penghuninya sendiri yang merupakan anggota koperasi. Nah, penghuninya ya tentu saja tidak mau mengambil untung buat dirinya sendiri kan, gitu. Misalnya margin keuntungan developer itu sekitar 20-40%. Nah itu otomatis harganya, kalaupun ada harganya, itu sudah terpakas sekitar 20-40% itu, makanya dia makin terjangkau kan. Nah lalu pada saat pengelolaannya, tentu penghuni tidak mau pengelolanya maintenance-nya mahal kan. Jadi dia cari cara supaya gimana tetap baik, tetap rapi, tapi terjangkau buat mereka. Kawasan Menteng selama ini dikenal sebagai kawasan permukiman kelas atas. Lokasi kawasan Menteng juga sangat strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas publik, termasuk transportasi seperti KRL, MRT, maupun Transjakarta. Tentunya memiliki harga properti yang tinggi. Pakar tata kota Yayat Supriyatna menilai konsep hunian seperti Flat Menteng merupakan bentuk gaya hidup generasi saat ini yang perlu difasilitasi pemerintah. Jadi fenomena ini adalah bagian dari gaya hidup generasi baru. Gaya hidup generasi baru yang tidak mau ribet, dapat kerja. Bahkan sebetulnya ini harusnya difasilitasi. Karena mereka pada umumnya nggak mau punya mobil. Tidak perlu bawa kendaraan. Di inti kota, public transportnya bagus, kemana-mana jalan kaki, super efisien. Sebetulnya ini bisa jadikan fenomena back to city. Kehadiran konsep hunian seperti Flat Menteng diharap bisa dikembangkan banyak pihak, termasuk pemerintah sebagai solusi bagi warga yang ingin punya rumah di tengah kota dengan harga yang lebih terjangkau. Tim Liputan Kompas. Siapa sih yang tidak ingin ya Kang Dika ya punya rumah di tengah kota Jakarta, dekat dengan sarana transportasi, dekat dengan kantor gitu ya. Tapi yang penting adalah harganya terjangkau. Bisa ini kita lakukan. Nah, salah satunya tadi melalui model yang ditawarkan hunian Flat Menteng. Sebenarnya bagaimana konsepnya? Masih ada huniannya, terus berapa harganya? Pengen ya Kang? Itu yang paling penting. Harganya berapa ya? Iya harganya. Itu paling penting daripada semuanya ya. Betul. Kita ulas malam hari ini bersama penghuni Flat Menteng. Ada Mas Andi Pratama Hadiansyah dan juga Mbak Pamega Syafira. Selamat malam Mbak dan juga Mas. Malam. Dan ada juga Kabid Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DKI Jakarta, Lady Natalia. Mbak Lady, selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Lady. Nah oke, untuk pertanyaan yang pertama pasti ditanya semua orang adalah berapa sih Mas harganya memang? Kalau range-nya ya itu antara 380 sampai satuan gitu. 380 juta? Iya. 300 jutaan, iya. Ini Menteng lebih tepatnya di mana Mentengnya? Kelurahan Menteng. Kelurahan Menteng kayak gitu. Satu kelurahan dengan GI ya. Keren. Dan dekat sekali dengan stasiun Sudirman dan MRT dan Transjakarta kayak gitu. Ya untuk di daerah situ hitungannya jadinya sangat terjangkau sekali. Benar, ya. betul. Dengan akses ya, pastinya dapat aksesnya yang menarik sekali, terus juga fasilitas transport gampang, mau ada betul. ke mana-mana jalan-jalan kayaknya deket juga kan? Iya deket juga kayak gitu. Oke, pertanyaannya kok bisa gitu kan? Kalau kita nyari-nyari di rumah-rumah gitu, apalagi kan konsepnya ini minimalis ya, artinya modern begitu juga.
kok bisa ini 380 juta untuk berapa hunian dan kok apakah biayanya balik nggak nih untuk yang sudah keluar misalnya pengeluaran misalnya bikin rumahnya, batu batanya dan lain sebagainya? Ya sudah, itu semua sudah mencakup pembiayaan pembangunan dan sebagainya kayak gitu, perizinan dan sebagainya kayak gitu. Dan sudah intinya siap huni lah kayak gitu. Walaupun interior belum ya kayak gitu. Oh, oke. Jadi tinggal bawa badan aja begitu ya? Iya. Oh, oke. Oke, ini mungkin juga nanya ke Ibu Mbak Lady. Oh, terima kasih loh. Ya, kelihatan lebih muda ya. Karena kayaknya kita seumuran sih. Jadi gimana dari sisi Pemprov sendiri melihat ada inisiasi seperti ini? Ada langkah selanjutnya kah? Atau mungkin ada langkah yang ingin dilakukan oleh Pemprov untuk mendukung mungkin? Ya, jadi jujur sebenarnya ini konsep yang baru ya dan inovatif sih sebenarnya. Kita senang-senang aja gitu ya. Cuman mungkin yang perlu dipastikan, tadi kami juga banyak bicara ya di sebelum ini, bahwasannya harga 380 itu sepertinya belum berikut tanah ya berarti ya. Oh iya, belum. Ya belum berikut tanah. Nah kemudian sebenarnya kata kuncinya memang layak dan terjangkau. Dari sisi layak dan terjangkau sangat layak dan sangat terjangkau gitu ya. Tapi mungkin kita perlu cari tahu dulu nih gitu ya. Yang paling penting adalah secure tenure-nya. Jadi masanya itu benar-benar membuat si penghuninya nyaman. Jadi jangan sampai nanti kemudian setelah beberapa tahun lalu kemudian ada satu perjanjian yang kemudian salah satu pihak kontrasasi gitu ya. Sehingga membuat orang ini menjadi tidak nyaman ketika menghuni di sana. Kemudian terakhir kepastian hukum gitu ya. Artinya apakah rumah ini dimiliki? Kalau misalkan dimiliki berarti kan bukti kepemilikan harus ada gitu ya. Ada SHM-SHS atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan atau juga SKBG. SKBG ini berarti kan dia tidak membeli tanahnya, hanya bangunannya saja. Jadi ada dua nih bukti kepemilikan yang diakui oleh undang-undang. Nah jujur ini mungkin kita juga perlu gali gitu ya. Apakah kemudian dengan inovasi seperti ini ada kendala nggak nih gitu ya di dalam para penghuninya memperoleh kepastian untuk kepemilikannya gitu. Jadi perlu ditelusuri dulu gitu karena saya jujur waktu diundang ke sini saya hanya baru lihat dari YouTube gitu ya. Dan intinya sebenarnya tapi udah pernah belum Mbak masuknya untuk melihat gitu? Belum. Oke, karena kita juga penasaran nih sebenarnya kan ini tinggal di kawasan Menteng begitu ya. Nah, sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga pasti kan juga memikirkan bukan hanya yang dekat dengan perkantoran misalnya di tengah kota, tetapi juga kemudian di tengah-tengah hidup di Jakarta. Gimana dengan lingkungannya? Aman kan nih, ramah nggak buat anak? Karena kan ini bertingkat-tingkat ya, kayaknya 3-4 tingkat ada ya, 4 lantai ya. Nanti usai jeda akan dijawab, tetap bersama kami. Kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food. Ya, seperti yang tadi kita lagi tanyakan ya, Kang ya. Nah, kalau misalnya ini ada rumah di tengah-tengah pusat Jakarta, tapi kan kemudian kita juga pasti mempertanyakan ya, kalau misalnya gimana dengan keamanannya ya Kang ya? Iya, mungkin juga dari Mbak Fami ya. Kayak ini kan sebagai ibu rumah tangga, kondisinya juga pasti dipikirin gitu. Betul. Itu gimana di flat Menteng ini? Ya, kalau untuk lingkungannya itu tuh kebetulan memang ada di tengah-tengah Menteng yang banyak pohon dan juga jalannya itu cukup lebar untuk memang bisa untuk main anak-anak dan nggak ada lalu lintas gitu. Jadi memang menurut saya itu lingkungan yang enak gitu dan tenang dan banyak pohon. Jadi emang agak unik itu di tengah kota tapi ada lingkungan kayak gitu. Iya. Kemudian kalau saya sebenarnya lebih penasarannya sebenarnya Mbak ya. Berapa harganya sih? Balik lagi ya. Iya. Yang misalnya yang Mbak Fami punya gitu. Itu yang berapa luasnya kah gitu? Punya kami ini ya 40 meter. 40? Harganya 380 juta. Kamar? 380 juta. Satu kamar. Oh, satu kamar. Jadi satu kamar, ada dapur, ada ruang tamu? Ya, ada dapur, ruang tamu. Dapur, ruang tamu, ruang tengah itu jadi satu kayak gitu. Ya. Oh, jadi kalau gitu sebenarnya kayak mirip-mirip kayak apartemen atau flat yang di Ben Hill juga ada ya Bu ya sebenarnya? Iya, tapi ini tidak berikut tanah kan? Sama kayak di Ben Hill tidak berikut tanah, cuman bangunannya dia miliki gitu.
Ya, jadi mungkin bisa saya jelasin juga ya tadi kepemilikannya. Jadi kenapa harganya bisa murah nih 380 juta di Menteng itu karena kita nggak beli tanah. Nah, Jadi itu. tanahnya ini adalah kami sewa selama 60 tahun kepada salah satu anggota koperasi juga gitu. Dan ini biaya sewanya 90 juta per tahun yang dibayar setiap bulan gitu. Jadi kita setiap bulan, kalau saya misalnya sama suami kami bayar sekitar 700.000 sebulan untuk sewa tanah itu. Kemudian tadi kepastian hukumnya gimana nih? Nah, kepastian hukumnya itu ada di koperasi. Jadi koperasi memiliki bangunan dan kita semua terikat dengan perjanjian hukum antara koperasi dengan pemilik tanah. Jadi memang di hak kepemilikannya itu ada di koperasi. Koperasinya. Dan itu nggak deg-degan, misalnya tiba-tiba nanti di tahun keberapa tiba-tiba apa gitu misalnya digusur atau ya maksudnya kan enggak lah, karena kan kepemilikannya sendiri. Karena kita udah ada perjanjian dengan notaris kan untuk sewanya juga. Kita kan itu sebenarnya biasa kan apa tadi long lease itu kan memang ada kepastian hukumnya bahwa kalau kita udah ada perjanjian ya memang nggak bisa digusur gitu atau diusir. Mungkin kayak orang-orang trauma ya biasanya. Iya, betul. Mungkin itu nggak ada perjanjiannya kali ya kalau sewa-sewa yang dengan orang-orang itu kan kayak atau nggak ada kepastian di notarisnya. Tapi kalau kami udah kebetulan salah satu anggota itu adalah lawyer, jadi memang kita juga bukan secara legalnya ya, secara legalnya udah dipikirkan gitu. Legalnya udah dipikirkan dan kita juga meskipun saling kenal tapi nggak yang ya kekeluargaan aja nggak bisa dong, harus ada kepastian hukumnya. Meskipun mungkin berbeda ya, kita nggak punya kepemilikan secara individu karena semuanya dimiliki koperasi dan itu juga sebagai sistem untuk mengontrol agar harganya nggak bisa dinaikin nih sama orang. Nggak terlalu melonjak tiba-tiba gitu. Karena koperasi nanti yang akan memegang semua ini dan akan menentukan misalnya dijual lagi misalnya kan misalnya saya nggak mau tinggal lagi di situ kita bisa kembalikan nih ke koperasi gitu. Jadi tadi investasi yang berupa uang untuk bangun tadi 380 juta itu hitungannya sebagai apa namanya kayak semacam simpanan pokok lah kayak gitu. Benar-benar menganut sistem koperasi banget dong betul. itu ya. Itu bisa dikembalikan lagi. Untuk dikembalikan lagi dan akhirnya nanti yang mencari pembeli lagi itu koperasi gitu. Jadi misalkan ini aku mau jual ke temanku, ya aku bisa menyarankan koperasi tapi untuk keputusannya tetap koperasi kayak gitu. Kita nggak bisa jual jadi oke kita jual aja 2 miliar gitu ya. Bisa. Harus balik ke koperasi. Itu. Ini kalau Mbak Lady ngelihat kayak gini, ini sebenarnya bisa diaplikasiin juga di tempat lain selain di sini nggak, mungkin kayak di flat itu. Ya, kalau dari sisi pemerintah sih sebenarnya konsep yang mirip-mirip tuh KTV ya, konsolidasi tanah vertikal. Itu sudah kita lakukan di tengah kota juga. Saat ini yang sudah dilakukan itu di Palmerah sama Tanah Tinggi. Nah itu memang programnya program CSR. Jadi orang-orang yang punya tanah kecil-kecil itu digabung. Jadi tentunya mereka harus ada dasar kerelaan hati untuk menggabungkan itu. Kemudian dibangunkan rumah susun atau flat itu. Kemudian dibagi per unit-unit. Gitu. Tapi kalau di sini kan tanahnya memang dimiliki oleh mereka. Jadi SHM SRS-nya keluar di situ. Karena tanahnya dimiliki kan. Kalau ini kan tanahnya atas nama koperasi ya. Perorangan. Terus kemudian buildingnya sendiri koperasi kan gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Pemprov DKI gitu ya, konsep konsolidasi tanah vertikal. Meski sebenarnya dalam perjalanan kan pasti banyak tantangan. Kenapa? Karena sebaran tanah itu kan status kepemilikannya beda-beda. Ada tanah negara, SHM, garapan, dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi kendala. Tetapi memang Pemprov sudah memulai di situ dan mudah-mudahan memang menjamur ya, bisa banyak untuk mengatasi area kumuh sebenarnya. Kalau ini kan sebenarnya pemenuhan untuk generasi milenial dan Gen Z ya, yang semuanya harus serba gampang, serba mudah, dekat dengan transportasi dan segala macam. Sebenarnya dari pemerintah juga sudah concern terhadap hal ini, dan ke depan memang kita juga akan ada program untuk bisa menggandeng badan usaha. Kita memanfaatkan tanah-tanahnya milik Pemprov yang ada di tengah kota. Kemudian nanti ke depan kita juga, sebenarnya saat ini kita juga sudah punya fasilitas pembiayaan perolehan rumah ya. Kalau tadi kan harus lunas ya di depan ya. Nah kalau di pemerintah itu kita punya ada yang namanya FPR, fasilitas pembiayaan perolehan rumah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kan bisa juga semakin membantu ya. Nah yang aku penasaran juga nih, biasanya kan ada beberapa pasangan gitu ya Kang ya. Kayak melihat oke, saya harus punya hunian rumah karena
saya punya tanahnya jelas, bangunannya jelas. Nah, tapi kalau untuk Mbak Masnya sendiri, kenapa memilih untuk oke lah kita tetap di Jakarta di tengah-tengah, tapi ya kan ada yang memilih untuk oke kita berada di pinggiran Jakarta, tapi kita punya tanahnya, landed house-nya. Tapi kalau ini sebaliknya, apa pertimbangannya sebenarnya? Kalau kita ya sebenarnya kita lebih memilih kita punya hunian nih, bukan punya rumah gitu. Jadi nggak penting tuh buat kami punya sertifikat dan lain-lain. sertifikat dan tanah itu, karena yang kami butuhkan bukan investasi nih. Kita pengennya hunian gitu. Jadi pengen punya tempat untuk tinggal aja di tengah kota Jakarta. Dan di sini juga koperasi ini sebenarnya nggak ada keuntungannya buat siapa-siapa gitu. Jadi memang yang balik lagi ke penghuni kayak gitu. Iya, semua yang berputaran di situ. Kami nggak ada ketakutan sama sekali gitu. Soalnya itu tadi secara hukum semuanya udah jelas kayak gitu. Antara perjanjian koperasi dengan pemilik tanah, terus koperasi dengan penghuni semuanya ada jelas. Jadi kami benar-benar nggak ada rasa takut gitu. Dan ya sedangkan itu kami pengen punya hunian yang layak, yang nyaman dan yang mengakomodir semua kebutuhan kami kayak gitu. Oh iya, tapi pasti pengen punya juga dong. Iya, atau udah aja. Atau ini udah cukup menurut Mas sama Mbak? Untuk saat ini cukup sih ya, cukup. Selama 6 bulan ini ya, maksudnya saya memutuskan benar-benar menempati itu pun dulu juga ada ketakutan-ketakutan kayak apakah saya akan memiliki kendaraan dan sebagainya kayak gitu. Ternyata pas sudah tinggal selama 6 bulan ini, saya nggak perlu lagi kendaraan ternyata kayak gitu. Saya nggak butuh beli kendaraan dan ternyata hidup saya di sini baik-baik aja dan mungkin malah lebih baik kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke, berbicara soal hunian juga kan ini sebenarnya ada rumah subsidi begitu ya. Nah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ini mencabut rencana pemangkasan luas rumah subsidi. Menurut Menteri PKP, pencabutan atau pembatalan wacana luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi karena banyaknya respon negatif dari masyarakat. Soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Ini tadi menarik juga yang tadi diobrolin ya, akhirnya ditarik. Ini ngobrol sama Mbak Lady. Ini kalau ngelihat tadi, respon tadi 18 meter. Kemudian banyak ya respon dari netizen. Rame wah masa segini aja rumah gitu kan. Sebenarnya yang layak menurut Pemprov DKI itu berapa sih besarannya? Ya, kalau kami dulu pernah juga membangun yang 18 meter persegi, tapi itu di tahun 97 ya. Nah sekarang kita tidak lagi membangun yang dari 18, jadi dulu tuh ada 18, 21, 24, 30. Sekarang kita tidak lagi membangun yang ukuran-ukuran itu, jadi kami hanya membangun yang 36 meter persegi. Jadi untuk semua rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu luasannya 36 meter persegi, karena itu dianggap yang paling layak. Iya. Ya mungkin kenapa pemikirannya dikecilkan 18, ya kan tanah di Jakarta semakin terbatas. Kemudian dengan keterbatasan itu berarti kan tiap tahun tanah akan naik terus nih 10% terus tiap tahun. Sementara pendapatan naiknya paling cuma 3,5-5% paling tinggi kan. Jadi untuk mencapai housing backlog itu ya mungkin caranya dengan mengecilkan gitu. Tetapi ternyata kayak kami punya program hunian terjangkau milik, itu yang ukuran studio aja nggak laku mas, gitu. Jadi mereka pengen memang yang hunian itu yang dengan 2 kamar agak luas gitu. Ada ruang privasi juga. Iya, betul. Ada sarana dan prasarana untuk ruang ketemu keluarga gitu. Iya, karena kalau 18 tapi juga lurus ke atas kan ada serem ya Mbak? Lo lagi, deket kemana-mana gitu. Bisa 8 kamar sih, tapi ke atas semua tuh, rada susah memang. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Masnya yang sudah berapa lama nih tinggal di Menteng? Sekitar 6 bulanan lah. Oh 6 bulan, kira-kira nyesel nggak nih? Atau justru udah kayaknya kita berpikir udahlah kita akan kayaknya ya berapa puluh tahun kalau bisa selamanya deh tinggal dengan konsep seperti ini.
nggak ada penyesalan sama sekali, dan yang rencana awalnya saya mungkin akan menjauh dari Jakarta secepatnya kayak gitu. Sekarang ternyata Nggak mau, nggak usah ya. Nggak usah. Jangan-jangan punya mobil pun juga mikir-mikir ya, karena kemana-mana juga udah mudah. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih kalau begitu untuk informasinya. Semoga nanti kapan-kapan ya Kang kita main ke sana, soalnya penasaran di dalamnya ini Seperti gimana? apa, bentuknya seperti apa gitu. Boleh, Nanti boleh ya kalau ya. kita berkunjung boleh dijamu ya Mas ya? Boleh sekali, boleh sekali. Siapin makanan ya. Oh siap sekali. Oke, terima kasih Ibu Lady, terima kasih Ya, Mas Bas sama-sama. semuanya. Oke, setelah ini saudara kita punya informasi lainnya dari kondisi masyarakat di Pulau Enggano, Bengkulu yang ternyata sampai dengan sekarang ini belum sepenuhnya pulih.